Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Selamat malam, sahabat Kenari. Selamat datang kembali di Bincang Kenari malam hari ini. Kali ini Nadia akan menjadi host Bincang Kenari dan akan menemani sahabat Kenari selama 1,5 jam ke depan. Di Bincang Kenari episode ke-37. Ya, selamat tidak terasa ya, sudah berada di bulan Juni ini nih sahabat Kenari, yang artinya kita sudah menjalani setengah perjalanan di tahun 2021. Pasti tidak sedikit dari kalian yang tidak sadar betapa cepatnya waktu berlalu ya. Nah, sayangnya sampai saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Sedih ya lihat angka kasus COVID-19 yang belum turun juga secara signifikan. Tapi kita tidak boleh larut dalam ketakutan karena angka kesembuhan COVID-19 harus juga terus meningkat. Ditambah dengan sudah berjalannya program vaksin untuk seluruh masyarakat. Kita harapkan masa pandemi ini segera kunjung berakhir ya. Jadi buat teman-teman harus untuk tetap semangat. Nah, selama pandemi ini banyak yang sudah berubah, terpaksa untuk berubah ya lebih tepatnya gitu. Nah, agar bisa lebih beradaptasi dengan pandemi ini, termasuk juga di sektor interior desain rumah gitu kan. Nah, jadi malam ini kita akan berkesempatan untuk berbincang dengan Ibu Astari Maliombo. Beliau merupakan seorang interior designer dari Arula Interior. Untuk mendengar pandangan beliau mengenai sejauh mana sih pandemi berefek di sektor interior desain. Nah, sambil menunggu Ibu Astari tersambung bersama kita malam hari ini, dia juga mau mengingatkan kalau sahabat Kenari boleh sekali berpartisipasi di Bincang Kenari dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai topik malam ini ke narasumber kita. Kalian bisa langsung tulis di kolom chat. Nanti Nadia akan pilih dan tanyakan ke Ibu Astari. Oke? Nah, coba kita lihat dulu Ibu Astari udah bergabung atau belum ya? Ibu Astari. Pakai akun yang mana ya, Pak? Katanya belum ya? Oke, kita sambil nunggu. Mau nyapa-nyapa dulu aja. Sudah ada Cilong. Oh, ada Roxy Glass, ada Pak Satya Gerhana. Mungkin masih pada di jalan ya, atau udah sampai rumah nih. Oh, sudah ada nih dari Arula Interior sudah bergabung. Nah, ini juga ada Pak Rifanus. Halo Pak Rifanus, selamat malam. Ada Pak Joko, ada Pak Wahyu. Oke, kita coba invite aja ya. Arula Design. Oh, ini dia. Halo, selamat malam Mbak Astari. Halo Nadia. Halo Bu, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Iya. Sebelumnya mungkin Bu, ini semoga sehat-sehat selalu ya Bu ya. Nah, sebelumnya nih bisa diceritain kali ini Bu buat teman-teman sahabat Kenari nih tentang aktivitas seorang Bu Astari gitu. Silahkan Bu, boleh perkenalan diri dulu gitu. Thanks Nadia. Sebelumnya saya mau ngucapin sahabat kenari itu menyapa sahabat kenari ya. Halo semuanya. Terima kasih sudah diizinkan untuk bergabung di IG Live kali ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat aja. Kemudian sambil saya memperkenalkan diri, coba kita bisa komen dari kota mana aja ya yang sekarang sedang bergabung yang ada di IG Live ini. Nah, saya memperkenalkan diri, saya Astari Maliombo, saya dari Arula Interior.
bergabung dalam PT Dimensi 4 Warna, di mana kita banyak mengerjakan proyek interior untuk konsultasi dan pengerjaan untuk rumah tinggal dan public space. Kira-kira gitu. Nah, di sini kita Oke. mau ngomongin apa nih, Nadia? Gini, nah gini Bu, kita mungkin langsung, oh tuh Bu pada jawab Bu, Jakarta, Horas Medan. Kayaknya ada Pak James juga dari Makassar, ya kan? Pak Ivan dari Makassar. Nah, kita mungkin langsung masuk ke pertanyaan pertama aja kali ya Bu ya. Ya. Oke, ini Bu, nih ada pertanyaan yang sudah disiapkan nih. Eh, Bagaimana sih Bu pandemik ini merubah pekerjaan? Ini kan sesuai tema kita nih pada malam hari ini. Seberapa besar pengaruhnya pandemik COVID-19 ini yang sudah berlangsung dari tahun lalu ya, gitu kan, merubah pekerjaan seorang interior designer. Ya, mungkin sebelumnya kita juga pasti ngerasain yang gimana kita ngalamin semua efek dari pandemi ini, termasuk di bidang interior gitu. Gimana kita jadi kan kita sekarang lagi banyak ngomongin tentang future ya. Jadi future itu mungkin saya mau ngutip sedikit dari Peter Drucker. Peter Drucker bilang kalau always search about the change, response it, dan exploit about the opportunity. Jadi ada 3 kata dasar yang menurut saya penting gitu, yang harus dimiliki mengenai change, terus bagaimana kita merespon juga untuk menilai itu sebagai opportunity. Nah, dampak yang kita bisa selama saya di interior gitu, kita bisa bagi menjadi 2 beberapa dampak yang kita hadapin. Jadi misalnya dari aspek teknis sama non teknisnya gitu. Jadi selama proses pengerjaan ini kita harus membentuk bagaimana pola komunikasi yang baik antara klien sama kita sebagai perencana. Kemudian bagaimana koordinasi dengan para pekerja di lapangan dengan cara yang aman tentunya. Misalnya memfasilitasi seperti penggunaan sarung tangan, kemudian face shield di lapangan. Terus bagaimana kita meminimalisasi pengaturan time schedule untuk visit dan menggunakan standar protokol kesehatan yang baik. Kemudian yang kedua itu ada dari non teknisnya. Nah, kita juga harus melihat bagaimana layout itu harus sesuai dengan kebutuhan dari kliennya yang mengedepankan pada kenyamanan juga kesehatan. Kemudian, nah untuk itu kita harus melihat bahwa transformasi itu, the way of life kita itu berubah semuanya ke rumah. Transformasi kebutuhan untuk bekerja, belajar, beribadah, juga melakukan sports gitu. Nah, untuk itu kita juga harus melibatkan sense of security juga hygiene ya untuk dalam mendesain. Kira-kira itu kali ya, yang dampak yang bisa kita bagi-bagi jadi 2 teknis. Jadi ada 2 ya Bu ya, 2 aspek gitu. Kita bicara dari 2 sisi, ada non teknis sama teknis gitu ya Bu. Iya. Nah, Tuh. Bu, sorry sebelumnya kameranya mungkin bisa kayak turunin gitu. Kan agak ngedangak ke atas tuh, diturunin sedikit gitu. Oke. Kayak ke bawahin. Agak kepotong soalnya. Iya, mantap. Oke, nah tadi kan kita lanjutin ya Bu ya, mengenai non teknis dan teknis. Kalau misalkan teknis berarti lebih kayak kehubungan antara pekerja gitu kan, dan kondisi di lapangan bagaimana gitu. Kalau non teknisnya itu tentang layout dan the way of life ya kan. Nah, the way of life dan itu seperti apa sih Bu gitu? Dan gimana sih cara kita menyiasati layout dengan konsep the way of life yang berubah itu dengan rumah yang mempunyai mungkin mempunyai keterbatasan lahan kayak gitu. Nah, itu gimana tuh Bu? Nah, untuk beberapa rumah yang punya keterbatasan lahan, kita bisa di interior tuh kita belajar tentang ada 2 layout, ada open space sama closed space layout gitu ya. Nah, untuk keterbatasan ruang sehingga kan
tidak dimungkinkan untuk adanya pembatasan-pembatasan dinding gitu. Jadi kemungkinan kita menggunakan konsep open space. Nah, open space itu akan di mana sebuah ruangan itu bisa menyatu satu sama lain gitu. Membuat mungkin kita bisa buat multifunction room gitu ya. Jadi gimana useful corner itu bisa berguna untuk beberapa pekerjaan dalam satu tempat. Misalnya di living room kita bisa menyediakan meja yang useful untuk bisa bekerja atau mengecek email seperti itu. Atau juga belajar. Jadi ada extra space yang digunakan untuk misalnya homeschooling gitu. Oh, oke. Jadi tadi ada yang open space sama yang closed space ya, Bu ya. Nah, kalau yang closed space itu seperti apa sih, Bu? Saya masih kurang ada bayangan tuh tentang yang dimaksud sama closed space itu dalam kondisi pandemik ini, gitu khususnya. Kalau closed space itu sebenarnya mirip ke Indonesia ya, ke orang-orang Indonesia yang punya restriksi sama ruangan gitu. Jadi banyak yang disekat-sekat gitu. Jadi itu kita bisa bilang itu sebenarnya traditional style. Kemudian yang open space itu lebih ke modern style. Jadi gampangnya kayak gitu. Oke. Terus kalau misalkan untuk kayak closed space itu sendiri ada kayak warna-warna tertentu gitu nggak sih Bu? Karena kan bicara sekat ya Bu ya. Biasanya kan kalau tone-nya lebih gelap dia bisa memberi kesan lebih sempit gitu kan. Gitu. Kalau yang saya tahu tuh Bu kayak katanya kayak gitu. Terus kalau yang mungkin lebih terang katanya dia lebih memberikan kesan luas. Nah, itu gimana tuh Bu kalau di close? Apakah begitu juga atau? Sebenarnya kalau misalnya close space layout itu kan personal touch-nya masing-masing pengguna di dalam ruangan itu. Ya mungkin kalau ruangannya kecil memang harus menggunakan warna-warna yang lebih terang. Tapi kalau ruangannya besar, ya bisa aja pakai aksen-aksen warna-warna tertentu. Jadi sebenarnya balik lagi ke permintaan dari needs-nya klien tersebut ya, penggunanya itu maunya seperti apa. Oke. Bu, yang dimaksud open space itu apakah harus selalu ruang terbuka dalam artian tidak ada atap begitu ya? Atau gimana tuh kalau open space? Oh enggak, karena kita lebih ke interior, jadi open space tuh lebih kayak bagaimana satu ruangan besar itu bisa mengakomodir beberapa pekerjaan dalam satu ruangan gitu. Jadi nggak ada dalam outdoor. Ya, seperti misalnya penggunaan meja lipat. Penggunaan meja lipat ya Bu ya? Ya. Oke, nah setelah itu Bu, berarti kan di situ setelah tadi sudah membicarakan tentang dampaknya gitu kan. Nah, berarti secara sudah mulai mengerucut nih Bu mengenai layout kayak gitu. Berarti ada tren interior tersendiri nih Bu yang berkembang selama pandemi ini gitu kan. Nah, ya untuk itu kan sebenarnya beberapa produk ya untuk interior kan banyak mengeluarkan produk development, material development gitu kan yang mengakomodir kebutuhan yang lebih hygiene gitu kan. Beberapa terutama yang hospitality industry gitu lebih banyak menuntut beberapa bahan yang memang align with the kebutuhan needs-nya pengguna gitu. Nah, mungkin beberapa misalnya cat itu kan juga ada ya wall paint antibakterial, kemudian yang microbial material tuh seperti copper, kemudian metals itu kan juga banyak digunakan kan disarankan pada saat ini gitu karena virusnya itu listnya tuh lebih sedikit gitu kan jamnya gitu. Kemudian kita juga bisa tahu kayak produk anti yang fabric itu yang antivirus itu antibakteri itu juga sekarang juga sedang digunakan gitu. Nah itu jadi sekarang itu karena proses kebutuhannya mengenai kesehatan lebih dipentingkan sehingga kita lebih banyak menggunakan produk-produk yang
eh, berdasarkan kenyamanan dan keamanan dari penggunanya gitu. Untuk kesehatan ya tentunya. Iya, iya. Berarti kalau bicara soal tren interior sekarang lagi gencar-gencarnya tuh di material ya, Bu ya. Nah, Iya, betul, sebenarnya betul. sebenarnya produk kita pun nih Bu dari Kenari Jaya ada tuh Oh Bu iya, yang iya, betul. Oke, antibakterial. dari ke, ya. Nah, dari Jadi dari seperti apa? ya dari Kenari Jaya itu kita ada tuh Bu. Jadi dia tuh nama brandnya Enrico Casina. Handle-nya itu dari yang klasik, modern sampai kontemporer itu juga ada gitu. Nah, Ya. kalau dia materialnya itu brass, nanti ntar kayak di apa ya sebutannya kayak di finish lagi dengan lapisan yang untuk antibakterial itu Oke. namanya bioproof gitu. Mm-mm. Nah ada juga kita brand yang kedua itu Kawajun. Nah karena kalau bahannya itu dia kayak compressed wood, pada saat proses compressed woodnya itu yang mengakibatkan si material itu agak tidak mudah kemasukan sama semacam virus-virus atau bakteri-bakteri itu Bu gitu. Nah kita ada dua model Hmm. itu tuh. Yang Oh, satu lebih Japanese style, yang satu lagi lebih kayak ke agak European style kayak gitu. udah lihat sih desainnya bagus-bagus sih. Apa sih kelihatan looks banget gitu, elegan banget yang Sangat buatan cocok Kenari. sih untuk apalagi untuk mendukung desain-desain yang baru-baru ini nih Bu untuk Ya. desain interior gitu. Mm-mm. Nah, berarti kalau material apa aja, kalau pertanyaannya gini Bu, material apa aja yang bisa Aduh, nggak dipakai kedengeran, untuk sorry. nggak kedengeran? Halo. Ya, sudah kedengeran? Oke, oke, udah denger. Oke. Nah, kalau pertanyaannya gini nih Bu, material apa yang bisa dipakai untuk meminimalisasi efek pandemi? Nah, itu gimana tuh Bu? Sebenarnya kalau mau minimasi sekali sih enggak ya, tapi mungkin lebih efeknya eh, lebih lebih apa ya? Mungkin lebih ke zoning ya, bukan yang lebih ke material banget ya. Jadi misalnya nih zoningnya misalnya di kalau kita re-layout kembali layoutnya gitu ya untuk clients itu kita menggunakan kita menyarankan lebih kayak kamar mandi dan kitchen itu berada di in front of the house gitu. Jadi sebelum kita masuk entry to living room, so kita harus barang-barang kita yang dari luar kita bersihkan dulu. Misalnya belanja dari luar, kita lebih bersihkan di kamar mandi, di kitchen. Kemudian setelah kita membersihkan semua itu, kita mandi, lalu kita bisa masuk ke living room. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk material mungkin signifikannya nggak terlalu ini ya, cuman kita bisa bantu dari zoning ya. Jadi kita bisa sebelumnya udah langsung di-cut gitu ya ke apa ke apa untuk menuju ke ruang yang lebih dalam lagi gitu. Ah, I see, I see, Bu. Jadi harus lebih apa ya, lebih bersih ya kali ya, lebih bersih masuk ke dalam. Jadi layoutnya juga kita sekarang sesuaikan gitu, nggak mesti dapur nggak mesti di belakang, tapi juga bisa di depan gitu. Oke. Nah, berarti tadi kan kita ini nyambung nih Bu sama pertanyaan yang ketiga tentang bagaimana tips dalam mendesain ruangan agar keselarasan antara keindahan ruangan dengan protokol kesehatan yang ada. Gimana sih zoning yang baik itu yang ditinjau dari adanya pandemi? Oh iya, iya. Tadi yang zoning dibilang tuh sebenarnya yang saya bilang tadi itu kalau kita bisa suggest kitchen, kemudian bathroom di area zoning yang terdepan, kemudian mungkin juga ada multifunction room. Multifunction room itu maksudnya yang kita bisa taruh barang-barang kita yang tidak boleh masuk ke dalam lebih 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 ke dalam lagi gitu. Jadi untuk sepatu, untuk apa kita bisa taruh di situ. Mungkin kalau di luar tuh namanya foyer ya, foyer, kemudian matroom gitu ya. Sebelum kita bisa masuk ke area yang lebih dalam lagi gitu. Jadi kita batasin dulu penggunanya itu. Terus kita juga mungkin harus juga mempertimbangkan gitu ya. Misalnya ada spare room. Jadi spare room itu lebih kayak
kayak mungkin kayak isolating room ya. Jadi kalau misalnya tiba-tiba anggota keluarga itu ada yang terkena sakit gitu ya, jadi kita taruh anggota itu di situ gitu. Jadi terus kemudian juga dari penggunaan jendela. Jadi jendela itu sekarang juga mungkin bisa disuggest bisa lebih besar-besar gitu. Karena jadi kan sinar matahari dan airflow-nya juga lebih bagus lagi. Gitu. Jadi zoningnya kemudian dari wall treatment-nya juga kita bisa pakai nature ambience gitu kan, nature ambience yang gimana karena kita vacation juga kayaknya udah susah ya sekarang, kemudian mau sosialisasi sama orang juga susah, jadinya kita harus bring nature ambience itu ke rumah kita. Jadi contohnya mungkin sekarang banyak yang udah banyak hobi yang kayak gardening gitu kan, terus ya yang sekarang lagi tren itu kan Yang semuanya, tropical gitu ya. yang semuanya bisa dikerjain di rumah gitu ya Bu Iya, ya. yang semuanya bisa dikerjain di rumah, bahkan olahraga pun bisa dari rumah kan gitu. Iya benar. Nah Bu, tadi kalau kita bicara soal zoning nih, mendalami sedikit masalah zoning, apakah yang isolate room tadi itu harus apa ya, kayak terpisah dari bangunan yang eh, mungkin sebutannya sehat ya? Gitu, bangunan yang sehat sama bangunan isolate itu apa harus dipisah atau gimana tuh Bu, kalau secara interior? Oke, kalau buat saya sih itu kalau punya kelebihan tidak ada keterbatasan ruang, mungkin kita bisa pisahkan gitu ya. Jadi antara isolating sama main house-nya itu juga beda gitu kan. Itu bisa juga kita pertimbangkan gitu. Termasuk misalnya kita punya entertainment room misalnya karaoke atau do sport itu kan juga bisa dipisahkan gitu. Jadi kalau lagi isolating juga masih bisa do sport sebenarnya. Tapi Bu, kan sebenarnya kalau kita dibilang COVID ini kan kita nggak merencanakan ya Bu ya. Ya. Nah, pada saat dia nggak ada persiapan nih Bu, ya rumah saya segini, yang saya mesti lakukan dulu gimana nih gitu. Nah, mengenai penzoningan itu baiknya gimana tuh Bu? Ya itu tadi kan yang saya bilang mengenai, jadi kita karena keterbatasan ruang, berarti kan kita pakai yang open close floor plan kan. Jadi karena kita nggak punya lahan yang besar, jadi kita membagi beberapa kegiatan dalam satu ruangan kan. Jadi kita harus menyikapi corner-corner mana yang bisa kita gunakan untuk belajar, corner mana yang kita gunakan untuk bekerja, seperti itu. Misalnya di living room bisa juga menyatu dengan kitchen, misalnya sekarang yang modern layout tuh kan seperti itu ya. Jadi kitchen bisa nyambung dengan living room gitu. Nah untuk itu sebenarnya desainer itu juga diuntungkan masalah warna yang akan digunakan ya, karena mereka dalam satu tone yang sama. Nah, biasanya kalau mengenai warna tuh Bu, dari Arula tuh ada nggak sih Bu kayak warna-warna yang mungkin lebih kayak menandakan misalkan, misalnya warna itu bisa menjadi simbol juga atau enggak sih Bu untuk yang kayak ini batasannya sampai sini nih ruangannya nih gitu atau gimana tuh? Sebenarnya sih kalau itu kita selalu nanya ya sama kliennya, sebenarnya mau bikin suasana di rumahnya tuh kayak apa gitu. Kalau misalnya si kliennya itu ternyata hektik banget di luar, terus dia pengen ya udah ke rumah itu memang harusnya kayak villa gitu kan. Jadi kalau kita tahu, kalau kita udah bisa gali dia pengennya seperti apa, kita bisa tawarkan warna-warna yang warm gitu. Tapi kalau misalnya ternyata dia jiwanya masih jiwa yang masih muda, berarti yang lebih lebih terang-terang warna-warni gitu. Berarti kan lebih ke warna Bu. Selain warna tuh kayak bahan material juga pengaruh nggak sih Bu kayak untuk membuat batasan-batasannya gitu? Batasan antara ruang tuh, material-material untuk secara interior ya, misalkan apakah itu pembatasan antara cat dengan panel gitu atau pintu justru yang menjadi batasan gitu. Biasanya tuh apa tuh Bu? Batasan maksudnya batasan gimana ya? Batasan Antara zoning. Batasan antara antara zoning itu biasanya transisinya itu apa tuh? Dilihat dari apa aja tuh biasanya?
Oh, transisi maksudnya untuk peruntukan ruangannya ya? Iya, untuk peruntukan. Oke. Jadi tahu nih Iya. dari jauh, oh udah tahu nih ruangannya ini gitu. Selain dari Mm. material furniturnya gitu. Selain dari material furniture ya kita bisa lihat dari floor plan-nya ya. Floor plan-nya kan bisa kelihatan misalnya di dapur pakai lantainya yang mungkin berbeda sama lantai di living room, lebih kasar gitu kan. Terus untuk aktivitas di dapur ambience ruangannya mungkin lebih terang karena kan kita ada kegiatan memotong gitu kan, itu harus punya penerangan lampu yang lebih banyak dibandingkan di living room gitu. Oke, oke. Udah mulai paham banget nih aku tentang penzoningan. Jadi kayak yang di concern tuh tentang zoning justru ya Bu ya di kondisi pandemik ini. Iya Karena betul, tantang banyak kan lebih ke zoning ya kali ya, layoutnya tuh masalah zoning kan lebih ke situ. kalau secara fisik kayak tampak gitu justru nggak terlalu berpengaruh ya Bu berarti. Lebih kayak ke zoning aja jatuhnya. Eh, Jadi mungkin kalau sekarang tuh lebih banyak orang yang mintanya tuh safety ya, safety come first gitu. Jadi lebih ke hygiene sama safety. Jadi mungkin kalau estetikanya tuh hanya cuman ya nggak terlalu terlalu belum terlalu diinikan lagi ya, karena yang penting kan itu dulu gitu Kondisi ini ya Bu ya. Iya sih kondisinya. benar. Benar, benar, benar. Mm-mm. Nah, berarti Bu, sebagai interior designer nih Bu, menanggapi situasi pandemik ini, tantangan yang paling tersulit tuh Bu pada saat mendesain sama pandemik ini dan bagaimana koordinasi lapangan mengingat corona. Tapi maaf Bu, sebelum ini kita belum cerita nih soal Arola Design sendiri. Saya tuh penasaran sama Arola Design sebenarnya. Kita tadi belum mulai tuh bicara soal Arola Design. Oh bukan, belum ya. Gitu. Belum ya, tadi kita belum bicara tuh. Jadi Arola Design tuh sebenarnya lebih ke gimana sih Bu gitu kan. Sebelum kita banyak bahas-bahas tentang ini dulu nih Bu, sedikit gitu. Mungkin dari teman-teman sahabat Kenari malam ini kayak banyak yang bingung nih gitu Arola Design. Kita pengen tahu. Jadi Arola Design itu lebih banyak ke produk ke design and build sebenarnya. Jadi kita proses dari gimana konsultasi desain, bisa juga untuk pengerjaan furniture gitu ya. Uh, Proses bagaimana kita melakukan proses mendesain dari awal preliminary sampai ke barang ke furniture gitu. Kemudian kita juga awal-awalnya kita juga melakukan kerjasama dengan pelukis ya. Jadi kita untuk kita support gitu satu sama lain, kita membuat produk dari lukisan-lukisan yang dia kerjakan gitu, kita taruh itu semua di furniture, di placemat, di table runner, di cushion gitu. Jadi itu semua dari lukisan. Tuh. Benar-benar berarti Ibu tuh desain and build kan? Nah, berarti Iya, desain tantangannya tuh and banyak tuh Bu, karena iya berkaitan gak betul, hanya InDesign banyak doang nih. banget. Nah, Ya gimana tuh Bu? benar Coba banget. boleh Bu. Jadi kalau di design and build itu pada saat pandemi ini ya, karena koordinasinya kan susah banget ya, karena beberapa klien kan emang nggak mau ketemu gitu kan. Jadi kita harus nggak boleh lepas dari teknologi dong. Jadi kita ngelakuin virtual meetings, kemudian untuk menghindari gap yang terlalu besar antara quality sama gambar, itu kita lakukan day to day report yang tadinya sebenarnya mungkin bisa dilihat langsung gitu ya sama owner, tapi ini sekarang day to day report gitu karena memang harus progresnya mesti dikasih tahu gitu kan. Kemudian kita juga agak susah ya mendirect kayak misalnya di lapangan gitu kan, pekerja-pekerja lapangan itu kan harus didirect gitu gimana dia harus mereport harian gitu, nggak yang Betul. berdasarkan gambar, karena kadang-kadang tuh kan antara gambar sama yang di lapangan tuh kan kadang-kadang jadi beda kan karena prosesnya ini nggak ketemu gitu, itu pas paling sih yang itu. Kemudian kita juga punya standar kesehatan ya, karena beberapa gedung itu juga mengharuskan kayak antigen gitu kan, antigen itu melakukan antigen, jadi kita eh, ada cost untuk melakukan itulah istilahnya, jadi supaya lebih lebih apa ya, lebih sehat lagi kan
gitu. Terus mungkin kalau di project nih ya, misalnya kita juga eh, apa ya, koordinasinya seperti ini. Misalnya kayak kita build CCTV gitu ya untuk bisa dilihat dari mana aja gitu. Jadi klien bisa ngelihat gimana sih progresnya tanpa kita harus ngomentarin tiap hari gitu kan. Jadi dia bisa lihat nih hari ini pekerjanya ada berapa, udah sampai mana, progresnya sampai apa gitu. Wah, Cuma berarti sekarang sih ada mungkin lebih banyak yang pengen buru-buru ya. Iya, buru-buru, jadi berarti jangka waktunya iya, pendek-pendek ya, Bu ya? pendek-pendek. Terus jadi kita kadang-kadang mengedukasi orang untuk bisa klien itu untuk ya udah ini ada tahapnya. Jadi proses desainnya tuh ada gitu, preliminary desainnya tuh harusnya sampai segini gitu. Itu yang kadang-kadang karena efek pandemi gitu kan, mereka harus budgeting juga, jadi harus cepet ngerjainnya. Itu yang tantangannya tuh terberat itu sih sebenarnya. Yang paling berat berarti tadi jangka waktu untuk schedule ya, Bu ya? Iya, schedule-nya. Schedule. Kadang orang klien tuh harus diedukasi lagi ya untuk masalah ya kita ini semua proses kan, proses oriented kan. Jadi nggak bisa langsung kayak kita beli barang terus bisa jadi langsung besok gitu kan. Justru padahal karena kita juga harus mikirin kayak kebutuhan dari penggunanya gitu kan. Kita harus intervensi juga mereka butuhnya apa aja gitu. Jadi nggak bisa. Nah, ini dari Pali-Pali dan Kawajon. Nah, ini dia nih baru kelihatan. Halo. Ini nih, ada iklan-iklan sponsor sedikit nih, Bu. Nah, terus ada juga Bloom, kita ada Bloom, Bu. Jadi tadi saya sempat dengar juga tuh Ibu ada bikin furniture ya Oh untuk iya, belum. Oh, oke. wardrobe. Nah, kita tuh dari Kenari ada Bloom, Bu, sekarang. Hmm, Gitu. hmm, Jadi salah satu furniture fitting di mana dia kayak ada rel tandem, ada juga Aventos sama Hinge kayak gini. Gitu. hmm. Nah, tadi Canggih. mungkin kita lanjutin ya, Bu, yang terputus. Hmm, Boleh, boleh. Ya, tadi kan kita mengenai edukasi di mana kita jelasin pada klien kalau ya kerjaan mendesain itu adalah proses gitu. Ya proses is a betul, value betul. gitu kan. Iya, betul, betul. Betul, betul, betul. Ya, itu yang kita makanya harus dari depan tuh harus dikasih tahu ini eh apa preliminary design itu berapa minggu, terus 3D itu berapa minggu, terus nanti layout tuh berapa kali pergantian gitu kan, dan nggak boleh terlalu sering diganti, nanti akan merubah time schedule-nya lagi kan. Nah itu yang kita harus benar-benar ngasih tahu gitu. Dan terus kita juga mesti kayak banyak komunikasi ya, kayak misalnya ibu tuh orangnya kayak apa ya, bapak atau ibu orangnya kayak gimana, needs-nya apa aja gitu. Misalnya kayak misalnya dia butuh di kamar mandi tempat untuk baca buku, ya mungkin kita mesti mikirin gimana ada tempat shelf untuk buku ya. Atau kadang ada klien tuh yang minta juga, oh ya saya juga mau buka email dari kamar mandi gitu. Jadi ya udah itu mesti mikirin stop kontak juga kan. Ya, unik juga ya Bu, karena kebutuhan setiap klien tuh beda-beda gitu ya Bu ya. Iya, betul, Bisa betul kebutuhan melakukan dari sosok. apa namanya tuh kayak dia melakukan dua aktivitas dalam satu waktu yang bersamaan gitu Iya, betul. Iya, betul. untuk efisiensi. Iya. Iya, iya. Nah, jadi tadi itu kita udah bicara tentang bagaimana eh, kita harus menanggapi situasi pandemik ini dalam segi interior design. Terus bagaimana sih Bu cara, nah ini berikutnya setelah itu, tadi kan tantangan yang paling sulit adalah mengenai schedule.
kita sudah mengedukasi nih Bu sampai di klien. Klien udah sabar nih. Nah, terus koordinasi sama para pekerja di lapangan tuh gimana tuh Bu? Mana yang lebih sulit dari kedua hal itu? Karena kalau kadang-kadang tuh koordinasi gini, misalnya ada perubahan gambar ya di tengah-tengah, klien mintanya, oh di sini nanti ada lemari lagi. Nah, ternyata gambarnya belum berubah tuh, gambarnya belum berubah. Nah, otomatis kan kita kayak mesti ngasih tahu dong, gimana nih caranya ngasih tahu untuk pekerja lapangan, nanti akan ada perubahan di beberapa titik lampu. Terus akan ada meja baru gitu kan. Nah, itu harus segera dikomunikasikan sama pekerja lapangan. Makanya kita tuh harus kayak sering-sering komunikasi juga ya sama orang-orang lapangan itu, karena emang kita harus menghindari quality gap-nya itu yang agak mungkin bisa jadi jomplang gitu kan. Nah, itu kan gimana kita mengedukasi klien juga kan, setiap ada, karena klien karena pekerja di lapangan itu juga harus diedukasi berdasarkan gambar gambar kerja gitu kan. Jadi gambar kerja udah day to day harusnya sih bisa lebih ini ya Bu, sesuai sama schedule gitu kan. Iya, Karena betul. bener-bener dilihat dari harian gitu. Kadang kalau Iya, weekly report aja kayak, waduh gitu kan. Ini masih harus day to day, jadi harusnya lebih set lagi gitu secara iya, timing gitu kan. iya, betul. Kalau masalah pengerjaan gitu ya Bu, tapi kan banyak juga tuh kalau alasan-alasan dari pekerja di lapangan bilangnya begini, materialnya inden gitu, materialnya. Nah, itu gimana tuh Bu dari interior designer menanggapi hal seperti itu? Kalau Kenari materialnya nggak inden kan? Kenari untuk produk home brand-nya ready stock Bu, tenang aja. Jadi aman. Jadi ya udah kayak Jadi gitu. aman. Bener-bener. Kalau kita itu ya biasanya sih kita selalu bilang, oh yaudah mau kayak gini, yaudah kita cek dulu ya stoknya gitu. Kita selalu ngomong gitu. Kalau nggak bisa ya mungkin jadi inden. Jadi dari awal memang sudah harus dikomunikasikan, dan itu akan merubah budget lagi kan gitu. Apakah dia bersedia untuk merubah budget yang awalnya sudah disetujui gitu. Jadi kita memang harus benar-benar komunikasinya kali ya, untuk zaman pandemi ini mesti lebih efektif lagi dari budget, dari desain, dan semua yang proses yang terjadi dalam pengerjaan itu. Bener banget Bu. Nah, setelah itu Bu, kita tuh kan udah bicara tentang apa itu semua yang bermasalah, dari tantangannya, dari yang pokoknya semuanya kita udah ceritain. Tapi ada beberapa hal yang kayaknya saya masih penasaran nih in detailnya gitu. Kayak tadi konsep alam. Bayangan saya tentang alam tuh ya open space, aman gitu kan. Nah, kalau di interior tuh apa ya gitu? Gimana ya Bu caranya gitu? Jadi gini, kalau misalnya kita mau masukin unsur-unsur alam gitu kan, bisa aja ya, sekarang kan ada wallpaper printing gitu ya. Wallpaper printing itu juga bisa dimasukin loh, misalnya ambience-nya natural kayak daun-daun gitu kan. Nah, terus udah gitu ada rumput-rumput sintetis yang kita bisa masukin di wall gitu kan, bisa juga jadi di floor gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kita harus punya garden gitu kan, nggak juga gitu kan, kalau keterbatasan lahan kan nggak mesti kayak gitu. Jadi something yang bisa membawa unsur alam itu ke dalam ruangan. Jadi nggak menutup kemungkinan hal itu bisa digunakan di wall juga ya, seperti wallpaper gitu. Sebenarnya tadi kan tujuan natural itu berarti lebih kayak ke untuk menenangkan si user gitu ya Bu ya? Iya, sensation of relaxation kali ya, calm. Jadi kita dengan sensation relaxation itu untuk menghindari stres gitu kan, untuk ngeboost productivity kan. Jadi kita di dalam ruangan itu kan juga, jadi kita harus desain gimana moodnya tetap bagus gitu kan, imunnya tetap oke,
Tapi kita juga at the same time kita harus improve our productivity dong. Jadi harus boost productivity itu tetap harus kan gitu. Iya, benar-benar. Nah, Bu, untuk tantangan proyek dari Arula nih, Bu, di Mm-mm. kondisi pandemik, yang paling berkesan selama pandemik ini gimana tuh, Bu? Apa aja sih, Bu? Eh, jadi kita tuh sempat ada kantor yang tergusur ya, gedungnya tergusur gara-gara efek pandemi gitu kan. Jadi tuh kantornya itu salah satu kantor itu eh, apa digusur untuk proyek rumah sakit gitu kan. Nah, itu tapi sebelumnya kita bantu kantor itu dan udah selesai kita renovasi gitu kan. Kemudian habis itu kita juga punya consideration bahwa kita harus membantu mereka untuk pindah secepatnya ke tempat yang baru, ke gedung yang baru. Mungkin itu jadi kayak, aduh gimana nih, semuanya harus serba cepat gitu ya. Karena pandemi kan jadi serba cepat. Sementara dia punya budget untuk tetap di gedung yang lama harus menyelesaikan tagihan itu, tagihan sewa dan dia harus uh, run ke gedung yang baru. Jadi kita di Arula tuh kemarin harus bantu secepat mungkin gimana caranya bisa pindah. Sedangkan itu banyak banget kursi-kursi dan meja-meja buatan kita yang harus benar-benar pindah secepatnya dan menyesuaikan dengan ruangannya gitu. Berarti ini tuh klien Ibu yang ceritanya nih udah pernah yang bikin kantor dari Arula, terus ceritanya dia, aduh gimana nih caranya ya biar bisa difungsiin lagi gitu ya, Bu. Iya, Berarti betul. udah Jadi customer. lebih kayak jadi ini oke, jadi ini kita banyaknya yang customer-nya retain ya sebenarnya. Efek dari pandemi ini juga membuat kita juga harus retain customer sebenarnya, retain clients ya. Jadi itu mungkin service tambahan kita untuk bisa bisa merubah dari tempat yang lama menuju ke tempat yang baru. Nah, untuk itu kita dari struktur organisasinya juga kita udah tahu duluan gitu ya sebelumnya karena kita mengerjakan proyek yang sama untuk memindahkan ke tempat yang baru. Nah, suatu saat dengan struktur organisasi yang lama kita udah keep itu ternyata kurang di gedung yang baru. Itu sebenarnya kendalanya lagi. Jadi kita gimana harus menyesuaikan dengan kondisi keterbatasan ruang yang di gedung yang baru. Seru ya Bu ya. Justru tantangan itu tuh untuk maintenance customer yang sudah berkelanjutan itu yang kadang agak Iya, betul. Itu yang kita gimana caranya service tetap ada untuk retain klien yang lama gitu kan istilahnya. Karena untuk klien yang baru tuh memang butuh effort yang lebih ini lagi ya untuk bisa apa istilahnya untuk new customer gitu. bener karena Ya. banyak banget apa trik-triknya gitu kan kalau yang Ya, berkaitan sama yang lama-lama karena dia udah paham bener. kita dan kita juga udah paham jadi kayak Iya di mana betul. nih celahnya nih. Salah satu yang bikin mereka itu make kita lagi karena dia bilang karena Arula udah ngerti kita, udah tahu, terus udah tahu struktur organisasinya, udah tahu bagiannya masing-masing. Nah, jadi mereka akhirnya mau nggak mau jadi lebih percaya sama kita gitu. Iya, bener-bener Gitu. banget Bu. Nah, oke. Sekarang mungkin udah setengah perjalanan nih Bu kita. Nah, sambil kita tadi discuss udah pertanyaan, kita mungkin boleh to the floor nih Bu. Banyak banget pertanyaan yang udah eh, mau nunggu kita jawab. Salah satunya ada dari Kenari Jaya Medan. Ibu mau tanya, katanya, Ria Medan, jika luas rumah tidak begitu besar, apakah banyak warna membuat ruangan lebih sempit ya Bu? Gitu. Ya, gimana tuh Bu? Ya, otomatis ya kalau misalnya ruangannya tidak terlalu besar, lahannya tidak terlalu besar, sehingga permainan warnanya itu mungkin nggak banyak memakai permainan warna ya, hanya untuk di aksen-aksen tertentu. Mungkin kalau misalnya mau banyak warna, tapi hanya untuk di aksen-aksen, misalnya di tempat tidur kamar tidur 1 sama kamar 2 itu memang nuansanya beda, tapi tidak di seluruh hall
wall-nya gitu ya, tidak semua ruangannya gitu. Jadi hanya untuk aksen-aksen di beberapa titik tertentu itu. Bu, bicara warna kan sekarang sebenarnya udah beragam ya, nggak hanya tentang warna. Tekstur juga bermain ya Bu di sana. Nah itu gimana Bu, permainan tekstur kayak gitu? Nyambung Kalau untuk pertanyaannya tekstur Bu sih, Ria. ya oke. Untuk tekstur sih sebenarnya kita juga sering pakai ya. Beberapa cat ini sekarang kita juga udah banyak ya menggunakan tekstur-tekstur tertentu gitu kan. Jadi bisa juga digunakan untuk aksen-aksen ya, untuk aksen di beberapa bidang gitu ya. Terus ditambah dengan lampu-lampu yang bisa membuat jadi lebih 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 terspot gitulah istilahnya. Contohnya kayak di belakang saya nih ada tekstur kan. Iya, bener. Makanya aku tadi agak sentil masalah tekstur juga tuh. Bu, Oke. masalah warna. Heeh. Warna aman tuh gimana Bu? Kalau warna aman untuk ruangan yang tidak begitu besar tadi gitu. Karena Warna kita aman sekarang nih. ya balik lagi ke efek pandemik ini kan, jadi orang tuh memang mau yang calm gitu ya. Mungkin kita bisa sarankan untuk warna-warna yang warm gitu, yang lebih hangat gitu kan. Jadi untuk lebih kelihatan lebih relaksasi ya, kira-kira. Gimana Bu, warna yang lebih warm? Lebih warm untuk efek relaksasi. Itu Warnanya contohnya seperti warna krem gitu ya, gitu. Terus lebih ke hijau gitu, hijau jadi muda lebih gitu calm kan. gitu ya, lebih Iya, pastel-pastel gitu ya. pastel pastel iya. Tapi Bu, kalau perkembangan tentang black gitu, karena kan kemarin ini kan kita ada produk yang beberapa yang kayak warna black untuk handle-handle kayak gitu. Tapi itu rame juga Bu. Di luar warna Eh, rose gold ya, kita juga ada rose gold. nah, itu mungkin lebih ke ini ya, style maskulin ya. Maskulin ya maksudnya, maskulinnya. Kita juga ada project yang ownernya tuh minta kantornya tuh lebih ke maskulin sih. Jadi semuanya banyak menggunakan warna-warna gelap gitu. Jadi menghindari juga dia warna yang mentereng gitu kali ya. Jadi memang sih ownernya memang manly banget gitu. Jadi dia memang butuh warna-warna yang agak eh, lebih sangar kali ya. Lebih sangar. Iya benar, berarti kalau black itu lebih memberi kesan maskulin ya Bu ya, Ya, secara maskulin gitu. Nah, itu mungkin bisa buat kayak meeting room gitu kan. Dia kan lebih gelap, lebih kayaknya lebih masif gitu, lebih padat gitu. benar-benar. Nih Bu, pertanyaan kedua nih Bu. Kita mungkin berhenti sejenak tentang warna nih. Dari Kuswandi KDP Medan. Halo Bu, apakah Ibu mendesain interior itu juga ada mengikuti arahan Feng Shui sesuai kepercayaan orang Chinese pada umumnya? Kayak gitu. Ya, untuk beberapa klien yang memang mempercayai itu, kadang-kadang kita juga apa ya? Ya paling enggak kita harus belajar ya knowledge-nya itu kan. Jadi memang di sini kan juga dituntut desain tuh nggak mesti apa ya strict strict harus begini kan gitu. Tapi ada kepercayaan tertentu yang memang kita harus hargain gitu. Sehingga kita memang harus membuka knowledge itu gitu. Jadi yang ada beberapa klien yang misalnya tangga itu dihitung gitu kan. Nah, itu memang kita juga tanya, oh oke, jadi yang prinsip yang mana, yang 4 atau yang 5 gitu, yang dibagi berapa gitu. Kita juga harus tahu sih masalah itu sebenarnya. Berarti memang harus ada eh, apa ya, pembelajaran tentang Feng Shui sendiri ya Bu ya untuk interior Ya, designer. mungkin melengkapi ya. Mungkin dengan berjalannya waktu tuh memang melengkapi knowledge-nya gitu. Kalau hubungannya Feng Shui dengan kondisi pandemik ini Bu, dari zoning-zoning Ibu, terakhir gimana Bu? Bentrok atau gimana gitu? Ya, ya mungkin ya. Oke, jadi memang agak bertentangan ya. Iya, Agak bener ya? bertentangan ya kayak misalnya
Misalnya tadi kan yang dibilang bahwa dapur di depan gitu ya, rasanya kayaknya kalau Feng Shui nggak gitu ya, kayaknya. Oh, bener Jadi juga. ya, ya mungkin ya makanya kalau ya tergantung beliefnya orang kan ya Mbak. Jadi nggak terlalu kita sih memang nggak mengkaitkan itu dengan Feng Shui memang. Actually sih nggak mengaitkan itu dengan Feng Shui. Tapi kalau memang iya ya berarti memang tidak bisa dilakukan. Jadi ya kita harus ngikutin lagi-lagi kita harus ngikutin lagi penggunanya maunya kayak gimana kan. Jadi kita nggak bisa maksain juga kan gitu. Mana yang mau Yang penting kita kan dikalahin ngasih gitu. arahan aja ya. Iya kita kan lebih ngasih arahan suggestions gitu kan. Bener, Bu. Itu Mas orang desain harus suggest-nya banyak, alternatif suggest-nya Iya banyak. benar. Bener-bener. Nah, mungkin boleh nih Bu, Ibu mungkin mau pilih pertanyaan? Kita sambil cari-cari juga nih pertanyaannya. Oh ya, mengenai yang kenari nih. Ya, produk yang antibakterinya itu gimana ya? Bisa di ini lagi ya. Jadi Jadi banyaknya itu untuk digunakan untuk market apa? Maksudnya untuk rumah sakit kah? Atau memang banyak orang-orang yang residensial memang pakai gitu? sementara kalau untuk produk yang benar-benar antibakterial, kita tuh masih mencari nih Bu, bahan Cooper yang benar-benar secara laboratorium untuk Betul. pastinya gitu. Itu masih dalam Mm-mm. pencarian. Tapi kalau Oh, oke. produk-produk yang tadi saya maksud yang bioproof itu yang dari Enrico Casina, jadi dia itu lebih ke functionnya itu untuk presidensial gitu. Jadi Oh, lebih ke handle-handlenya itu residensial. looks-nya itu Mm-mm. lebih kayak Itali-Itali gitu. Nah, dari Hmm. bahannya itu beras lapisannya itu bisa dilapisi dengan eh, semacam apa ya cairan gitu. Nah, itu dia Hmm. untuk antibakterial itu sendiri kayak Hmm. gitu. Hmm. 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 Paling Jadi itu sementara sih udah di seperti itu. maksudnya itu udah diuji secara laboratorium atau gimana ya Ya, Nadia maksudnya? sudah diuji secara laboratorium. Sudah ada Hmm. sertifikatnya gitu tentang itu. Gitu. Jadi ada artikelnya Oh. sendiri. Nah, Oh. selain itu sebenarnya kemarin itu ada Bu untuk no touch solution untuk menghadapi pandemi ini ya gitu. Hmm. Ada no touch solution sama low touch solution. Kalau yang no touch itu jadi dia benar-benar kita tuh berusaha untuk penggunaan handle itu dikurangi, sentuhan dengan handle itu dikurangi. Jadi Oke. penggunaannya itu dengan door closer tapi yang Heeh. berfungsi otomatis gitu. Jadi cuma sensor aja nih. Oh. Kita ada depan Oh. pintu, dia udah kebuka gitu. Kita ada. Wah, canggih juga ya. Nah, jadi lebih emang itu produk yang kita keluarkan demi kondisi pandemi ini gitu. Dalam kondisi pandemi ini. Terus kalau Oh. untuk yang low touch kita ada foot pull gitu. Mungkin biasanya sih aku ada displaynya nih, tapi lagi nggak ada nih. Nah, kalau yang foot pull itu dia untuk ditarik dengan kaki. Nah, untuk pilihan modelnya Oh juga ada iya beberapa iya iya macam iya. gitu. Nah, itu juga bisa digunakan Hmm. untuk interior things, bisa untuk area service mempermudah pekerjaan untuk ART mungkin kalau dalam hal ini kita bicara rumah ya gitu. Tapi kalau untuk di office juga bisa. Nah, nah kalau misalnya udah nggak pandemi ini itu masih bisa dipakai Nadia? Masih, sebenarnya tuh produk yang door operator dan football dari Ken ini Bu, sebenarnya produk ini tuh sudah ada sebelum Hmm. pandemi. Cuman Oh, karena oke. uh, sebenarnya fungsinya lebih mengotomatikan pintu manual gitu, pintu swing maupun pintu sliding. Nah, cuman Oh. karena ini ada kondisi seperti ini, kita highlight kembali nih gitu Hmm. untuk mensupport Hmm. kondisi saat ini Ya, gitu. betul. Aduh, canggih banget deh. Nah, Eh, berarti kalau kalau yang sudah Arula alami nih Bu dengan bahan-bahan yang antibakterial itu eh, biasanya dari tanggapan dari klien gimana tuh Bu tentang itu? Sebenarnya sih kita pasti kan ada cost-nya pasti beda ya dengan anti ini ya. Tapi kita lagi-lagi kita mengedukasi lagi kan, apakah mereka mau menggunakan produk yang antimikrobial ini ya menjadi salah satu spesifikasi di produk yang kita gunakan. Jadi
ya kita bisa mensuggest aja sih ya, apakah mau menggunakannya, apakah dia orang yang mungkin kita juga lihat-lihat juga, apakah dia orang yang memang concern sama efek dari pandemi ini juga kan, gitu. Oke, oke. Oke. Nah, Bu, tadi kan kita udah banyak ngobrol pertanyaan juga rasanya tadi masih masih ada lagi nggak ya ini pertanyaan ya? Coba kita cek dulu. Tadi Bu Ria udah, Bagus Wandi sudah. Coba kita sambil menunggu lagi. Sambil menunggu nih, tadi ada bentar. Nah, Banyak ya. ada pertanyaan lagi dari Pak Kuswandi. Pak Kuswandi kayak semangat banget nih yang nanya nih. Bu, warna tren di tahun 2021 buat interior itu warna apa aja ya, Bu? Katanya gitu. Maaf ya, Bu, izin tanya lagi. Warna tren yang di tahun 2021 sebenarnya karena di 2021 lebih stylenya tuh lebih ke tropical ya. Jadi ambience-nya ke tropical, jadi warna-warna yang kayak Hawaii ya. Jadi lebih kayak coklat, krem, peach gitu. Beberapa klien sih memang pengen ambience-nya jadi apa ke style tropical gitu. Jadi yang mengarah ke tropical tuh lebih banyak ke peach, coklat, krem. Kemudian ya sometimes ada putihnya dikit gitu sebagai highlight ya. Ya, Gitu. just lebih ke warna-warna light ya, Bu ya, warna-warna terang Iya, ya belakangan warna-warna ya, yang Bu. light. Jadi bukan lebih ke warna pastel ya, tapi lebih warna yang lebih membumi kali ya. Benar, Bu, benar-benar lebih membumi. Bu, pertanyaan berikutnya. Dari Henry Sialagan. Mau tanya Ibu, pemilihan material interior yang cocok ditinjau dari iklim tropis Indonesia dan juga zona dekat pantai atau pegunungan. Bagaimana ya, Bu, pemilihan material interior yang cocok dari segi iklim tropis? Kalau dekat pantai dan pegunungan, gimana tuh? Kalau untuk pantai mungkin suggest untuk kayu ya, kayu instead of besi gitu. Jadi karena memang lebih karena kalau besi kan kemungkinan karatan gitu ya. Jadi materialnya tuh lebih yang menimbulkan efek vacation gitu ya. Jadi lebih ke leisure gitu, kayak penggunaan warna-warna kayu gitu. Nah, bicara soal warna kayu, Bu. Mm-mm. Nih aku sedikit tambah-tambahin lagi Lebih Bu ya, banyak Bu yang ya. sukanya warna ya ternyata. Iya, warna kayu atau material kayu. Kita juga dari Kawajun dan dari Ken itu ada motif natural wood sama yang wood dark wood gitu. Jadi kita ada macam-macam tuh Bu model Untuk ini untuk handle ya yang berarti. iya untuk handle bener banget Bu gitu. Oh, Dan oke. bener-bener compress wood bukan yang cuman hanya lapisan-lapisan aja gitu. Jadi ntar mungkin kita bisa share-share nih ke Boleh juga arah sih. desain. Nah, Iya. Bu, dari Victoria.Pandora, Bu, ada perubahan tren desain kitchen set dan working desk nggak sejak yang banyak Bu Eva? Ya, untuk apa? Untuk kitchen set sama wardrobe ya? Ya, buat kitchen sama apa tadi working desk. Oh, Ya, jadi working desk. tren desainnya gitu di kitchen sama di wardrobe gitu ya, Nadia ya? Betul. Berarti. Ada Nah, penambahan orderan kah atau model yang baru kah gitu atau gimana? mungkin kalau sekarang mungkin kebanyakan sih permintaannya lebih ke
perbanyak storage ya. Karena kan kita nggak tahu efek pandemi itu lockdown gitu, supaya kita bisa keluar masuk dengan gampang gitu. Jadi supaya kita bisa mungkin kayak nimbun barang-barang gitu. Jadi storage-nya sih diperbanyak. Storage-nya di ruang penyimpanannya tuh diperbanyak untuk di kitchen, mungkin bisa sampai atas gitu untuk full ceiling. Kemudian di wardrobe juga itu kita juga dimaksimalkan sampai plafon gitu. Jadi kita bisa kita 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 menyiasati efek dari lockdown. Jadi banyak yang permintaannya tuh storage-nya diperbanyak sih memang untuk Aduh, menyimpan kayak wardrobe sekarang ya. kan. Iya, jadi nyimpen kayak ini loh, kebutuhan makanan yang mungkin kita nggak bisa keluar terlalu sering gitu kan. Terus mungkin kayak hand sanitizer kan banyak stok ya. Nah itu juga mesti diperhitungkan bagaimana nyimpennya gitu. Iya, ya benar banget, Bu. Nah, mengenai soal penyimpanan nih, Bu. Belum tuh ada ya Hmm. untuk kitchen set yang kayak gini. Jadi tuh Nah, untuk, nah ini tuh lucu banget kan, Bu. Jadi untuk mensiasati peletakan sendok-sendok yang di oh iya iya. permukaan meja gitu kan. Jadi setnya tuh udah lucu banget gitu. Nah, itu Jadi mau lebih dari, kayak udah di ini ya, udah di set-set gitu ya. iya ada setnya, termasuk relnya. Hmm. Pokoknya satu set tinggal kayak ininya aja nih, pintunya aja nih gitu. Tambahan. Hmm. Nah, selebihnya ada tuh Bu dari Hmm. belum kayak gitu. Hmm. Jadi bisa tuh. Oh. Jadi kalau storage-nya nanti diperbanyak bisa pakai Bloom ya. Iya, bisa banget tuh Bu. Karena nggak cuman untuk store, belum tuh banyak fungsinya Bu sebenarnya. Jadi Nah, cerita nih saya tentang belum. iya. Nah, kalau belum tuh kalau belum tuh dia bisa untuk wardrobe, bisa untuk kitchen gitu. Bisa juga Nah, untuk di mana lagi ya? Untuk area-area living juga bisa kan hmm. untuk TV buffet kayak gitu. Hmm. Bahannya apa ya berarti? Kalau belum itu bahannya apa ya kemarin? Sebentar saya cek lagi ya. Tapi Bahan ini dasar. untuk tipe inner dividing system gitu. Ntar coba saya Hmm. cekin untuk Hmm. materialnya gitu. Hmm. Nah, selain itu juga belum tuh ada lagi yang namanya motion technology Bu nih. Jadi dia tuh kayak yang di touch terus dia Oh, langsung kayak kebuka gitu langsung open. Terus tinggal dipencet lagi oh, dan tutup lagi gitu. Jadi oh. banyak banget macam-macam ini ya, jenis produknya gitu. Yang cocok banget untuk kitchen-kitchen saat ini gitu. Nah, tadi kan kita Hmm. udah bicara soal storage, Bu. Berarti kalau justru workdesk tuh lebih enggak ya? Malah lebih ke storage untuk penyimpanan-penyimpanan ya, Bu ya? Iya, betul, betul. Jadi lebih lebih mengedepankan storage yang lebih banyak untuk banyak menyimpan barang-barang. Karena kita akan susah untuk keluar ya maksudnya, warawirinya. Hmm, iya, iya bener banget tuh, Bu. Nah, nah, coba nih setelah itu, ini mungkin ada agak beberapa pesan sponsor ya, Bu ya. Hmm. Mungkin kita share juga nih, Bu, tentang tentang promo mid-year kita. Nah, ini lagi balik lagi tadi. Di sini dia. Nah, ini promo mid-year promo, di mana diskonnya up to Oke. 60%, 60%. Nah, ini dia ada Kawajun, berlaku sejak 1 Juni sampai dengan 30 Juni. Gitu. Nanti kalau misalkan mau lihat lebih Hmm. lanjut, bisa buka di Tokopedia kita, atau bisa juga hubungin di customer Oh, service udah ada kita di di Tokopedia. udah ada dong Bu, Tokopedia, Shopee, kayak kita Hmm. ada pokoknya. Nah, untuk konsultasi Hmm. online atau tanya-tanya lebih lanjut bisa menghubungi di 0812 8567 7070 atau di 0819 0506 7171. Nah, ini dia nih untuk customer service. Dan ini tuh bahkan untuk layanan customer service, layanan service-service seperti ini ya, Bu. Kita tuh 24 jam. Bahkan di hari raya pun kita suka tetap
on gitu, tetap berjalan Wow, gitu. Jadi nggak usah keren banget. khawatir gitu. Dan masalah tentang Zoom, masalah tentang apapun bisa banget gitu. Oh. Nah, oh Bu, sorry nih, saya dapat informasi tentang Heeh. Bloom. Ya. Nah, kalau Bloom ini yang inner divider system tadi, dia itu terbuat dari bahan steel yang dilapis oleh nikel gitu. Nah, tapi kita Oh, juga ada yang Bicor. Nah, kalau yang lapisan Bicor tuh dia itu kayak lebih tahan terhadap karat gitu, Bu. Jadi lebih banyak lagi lapisannya gitu. oh. Nah, terus Jadi juga ada bisa buat yang lapisan tadi warna. itu dong. Buat tadi yang di pantai bisa juga ya? Nah, bisa, benar banget tuh, Bu. Dia memang seperti stainless sus 316, tapi dia Hmm. lebih ke lapisannya sih, kayak gitu, Heeh. Bicor itu, kayak gitu. Hmm. Oke, nah melanjuti lagi tuh, selain ini melanjuti sponsor-sponsor lagi nih ya Bu ya. Eh, agak banyak nih Bu, kita hari ini. Nah, kita ada juga digital lock door. Digital door lock, sorry. Nah, nih ada yang Oh iya 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 iya. 5.600. Nah, Oke. ini untuk rumah-rumah lucu juga nih Bu. Jadi dia tuh Hmm. bisa kayak untuk number kayak gitu. Mhm. Jadi dia lever handle gitu. Bisa juga ini jadi pin number sama juga ada tap kartunya juga kayak gitu. Nah, selain ini ada Hmm. juga yang lebih simple lagi. Dia di 5.200 kali 5.200 ini. Hmm. Gitu, sama-sama lever handle. Yang paling unik nih dari digital lock door lock kita, itu ada K7800. Nah, seperti ini, push pull. Dan juga dia itu ada fingerprintnya, Oh oke banget. gitu. Nah, Nah ini itu nih fingerprintnya, produknya. Nyala kalau nggak ya? fingerprintnya bisa buat beberapa orang. Oh Fingerprintnya bisa, fingerprintnya eh, seingatku disetting 100 buat beberapa. fingerprint. Bisa, bisa. Oh oh jadi misalnya satu keluarga dia bisa gunain untuk satu keluarga itu gitu ya. Fingerprintnya kan beda-beda kan? Iya, pinnya beda-beda bisa. Oh Gitu. oke. Cuman dia belum bisa terlalu terhubung sama Bluetooth kayak gitu. Kurang lebih Oh. kayak gitu. Nah, Heeh. oke. Setelah itu juga pokoknya semua bisa dipesan di seluruh official store Kenari Jaya atau e-commerce favorit kalian. Kita ada di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, dan di website www.dualhandlepintu.com. Gitu. Nah, paling itu Bu dari pesan sponsor. Nah, sebelum kita mau berakhir nih Bu, ada pesan-pesan terakhir nggak nih dari Bu Lestari? Mungkin kalau saya garis bawahi ya dari pandemik ini ya, kita mesti jadi interior design itu diharapkan menjadi orang yang adaptable person ya. Jadi harus bisa open, trying new ideas, kemudian harus bisa align with the productivity gitu ya. Kemudian kita juga harus punya mental willingness to experiment. Jadi karena kita kan menghadapi uncertainty time, jadi kita harus banyak belajar dan bertanya dari customer gitu. Jadi kita apa yang mereka inginkan sekarang mesti kita dengar gitu. Terus kita juga terakhir mungkin kita juga harus jadi pribadi yang curiosity ya, curiosity. Jadi kita punya awareness gitu, understanding the situation gitu. Jadi untuk menghadapi perubahan yang harusnya diadaptasi dengan pas gitu. Jadi intinya sih sebenarnya apapun layout yang kita pilih, perubahan itu misalnya open space atau closed space, tetap aja kita harus bisa beradaptasi dengan kenyamanan dan keamanan. Intinya sih itu ya. Oke tuh. Jadi tadi aku denger nih dan aku poin-poin pentingnya nih ya dari Bu Astari untuk menjadi seorang interior designer itu ada adaptable people di mana harus adaptif gitu melalui Ya, komunikasi tadi itu ya Bu. Gitu kan. Terus ya, resourcefulness di mana dia harus menggali benar-benar tuh tentang apa gimananya problemsnya. semua Iya, semua itu ya. semua problems Ada dan challenge ya.
Ada challenge-nya juga berarti di dalam Iya, betul ada challenge-nya. assessment, assessfulness itu. Nah, ada juga a willingness to experiment, terus juga ada curiosity. Kurang lebihnya seperti itu ya, Bu ya. Nah, Bu, ini nih Betul. Bu, ada yang nyelip lagi nih Bu. Satu pertanyaan terakhir. Bahan interior apa yang sebaiknya dihindari yang bisa mengganggu kesehatan ya Bu? Setahu saya, dulu rumah zaman dulu bagian langit-langitnya itu menggunakan asbestos yang tidak bagus untuk kesehatan. Oke, dengan dengan apa ya perubahan zaman produk apa para produsen itu juga udah nggak mungkin asbes itu kayak zaman dulu ya, pasti akan di develop lagi gitu. Yang sekarang tuh udah nggak kayak dulu lagi, mungkin kandungan untuk apa beberapa kandungannya sudah dikurangin, jadi memang kita nggak bisa apa bilang kalau yang produk yang lama itu masih mengandung hal yang tidak baik gitu. Jadi saya rasa sih nggak menutup kemungkinan tetap memakai itu, tapi mungkin penggunaannya nggak terlalu banyak gitu. Kemudian apa tadi ya pertanyaan, sorry. Uh, Jadi Bahan interior jadi apa yang sebaiknya dihindari yang mungkin mengganggu kesehatan gitu, yang justru menjadi ancaman untuk kesehatan itu sendiri gitu. bahan interior apa yang ya mungkin kayak ini ya kayak kain-kain ya, kain mungkin kita sebagai desainer juga harus menyiasati atau melihat upholstery yang dipakai gitu. Jadi fabriknya yang sekarang itu kan banyak tungau atau apa gitu ya di itu ya. Jadi bukan dihindari tapi mungkin diseleksi lagi ya penggunaannya yang tepat di ruangan yang tepat yang punya air circulation yang bagus gitu sehingga memang tidak menstimulate beberapa misalnya kayak virus gitu kan, seperti beberapa virus dan bakteri gitu. Berarti emang high risk-nya tuh di produk-produk fabric gitu ya, Bu? Karena Iya, banyak yang alergi gitu, iya sensitif banyak gitu kan. alergi ya, sensitif Benar-benar. banget Oke gitu. deh, Bu. Nah, iya nih. Udah nggak terasa kita sudah sampai di ujung acara Bincang Kenari. Nah, makasih banyak untuk Bu Astari yang sudah meluangkan Makasih waktunya untuk banyak sahabat berbincang kenari semuanya. untuk berbincang bersama kami di Bincang Kenari malam hari ini dengan jumlah peserta udah sekitar 60 orang tuh Bu yang stay Wow. sama kita dari awal. Nah, Hmm. semoga setelah menonton live kita malam ini banyak yang bisa kita dapatkan bayangan yang tepat dalam mendesain rumah untuk mengikuti perkembangan pandemi ini. Nah, sebelum kita akhiri Bincang Kenari episode 37 malam hari ini, saya mau mengingatkan untuk sahabat Kenari untuk terus memfollow sosial media Kenari Jaya untuk mendapatkan informasi promo-promo dan event-event menarik lainnya. Nah, ingat kunci, ingat Kenari Jaya. Terima kasih Bu Astari, selamat malam. Terima kasih untuk sahabat Kenari semua yang sudah stay di sini. Makasih Pak Hendra, Pak Heru.